ada yang nganterin keripik. Nih, maaf. Makasih ya. Buat ada satu. Buat ada biarin. Buat ntar beli es. Iya, nggak main dulu. Enggak, ya dah. Hati-hati ya. Apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teteh Simpur Jaya. Seperti biasa teman-teman ya, aktivitas harian di warung sembako ya. Dan ini tadi ada keponakan ya nganterin keripik teman-teman, keripik pisang. Ini enak banget teman-teman, keripik pisangnya ya, renyah, gurih, dan pastinya empuknya nggak ketulungan ya. Yang giginya ompong pun bisa makan ini. Ini salah satu contoh usaha rumahan ya. Ini penghasilan tambahan juga ya di warung sembako ya. Ini kakak saya tuh menjual keripik pisang ini teman-teman ya. Sambil nunggu warung, beliau tuh membuat keripik pisang ya teman-teman. Laris banget loh ini keripiknya. Asal ada niat, asal ada kemauan, pasti bisa berpenghasilan ya. Saya mau ikutan bikin tapi nggak sempet teman-teman ya, karena kompor saya jauh di rumah. Jadi nggak bisa sambil-sambil ya, apalagi kalau sendirian ya ribet banget teman-teman ya. Bisa-bisa gosong ya nanti keripiknya. Di video kali ini saya akan sharing kembali beberapa poin tentang warung sembako lagi teman-teman ya. Ini sesuai pengalaman saya dan mungkin juga menurut pengalaman teman-teman semuanya juga yang mengalaminya ya. Yang satu profesi dengan saya pasti mengalami hal ini teman-teman. Apalagi kita di saat merintis usaha warung sembako ini, banyak sekali suka dukanya, banyak sekali lika-likunya. Kita belum tahu caranya bagaimana mengelola warung sembako ya, bagaimana cara mengembangkan warung sembako itu supaya lebih berkembang, supaya lebih sukses gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya mengembangkan usaha warung sembako dengan modal minim, modal seadanya, modal pas-pasan, modal sedikit ya, modal kecil ya. Usaha warung sembako modal kecil, usaha warung sembako modal minim, usaha warung sembako modal seadanya seperti saya ini teman-teman ya. Hanya pas ada aja, tidak punya barang lebih ya teman-teman ya. Namun kita alhamdulillah menjalani dengan penuh semangat ya. Kita selalu bersyukur dengan apapun keadaannya dan berapapun penghasilannya, kita selalu bersyukur ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, lebih sukses lagi ya teman-teman. Kita jangan mudah menyerah, jangan juga mudah puas dengan penghasilan ya teman-teman. Kita harus lebih tingkatkan lagi supaya lebih berkembang lagi usaha kita ini ya teman-teman. Baiklah, kita mulai dari poin yang pertama. Kita harus punya semangat, punya niat usaha ya teman-teman, punya niat usaha dengan sungguh-sungguh gitu ya, mengelola warung sembako dengan modal seadanya, dengan modal pas-pasan, dengan modal minim ya. Kita harus bisa bangkit, harus bisa bergerak, harus bisa berkembang ya. Niatkan seperti itu teman-teman ya. Gimana sih caranya ya mengembangkan usaha warung sembako tanpa modal misalnya, ataupun modal sedikit, seperti apa ya caranya, bagaimana ya caranya gitu kan teman-teman ya. Ini pun saya alami dulu teman-teman, dengan modal seadanya kita buka usaha warung sembako ini dengan niat, dengan ketekunan kita, alhamdulillah berjalan sampai sekarang ya teman-teman. Jadi niat tuh harus kuat banget ya teman-teman, harus niat tulus dari hati, jangan sampai goyah gitu ya. Apalagi mudah menyerah di saat jualan sepi ataupun harga-harga melambung tinggi ataupun banyak saingan ya. Kita itu harus lebih kuat di saat digoncang seperti itu teman-teman ya. Karena namanya usaha itu tidak luput dari namanya cobaan ataupun persaingan ya teman-teman. Kita harus bisa bagaimana sih caranya menaklukkan hal itu ya teman-teman. Nah, setelah niat yang kuat, pastikan juga ya kesungguhan kita itu, niat berusaha ingin merubah. Misalnya karena kita penghasilan sedikit, ingin ditambahkan lagi penghasilannya. Yang kedua adalah konsisten ya membuka usaha warung sembako ini ya. Jangan malas-malasan untuk buka warungnya ya. Misalnya bukanya lebih pagi, lebih awal ya. Jangan sampai kesiangan teman-teman ya, karena momen pagi-pagi itu sangat lumayan ya bagi pemilik warung sembako ya. Bagi kita pewarung itu lumayan pagi-pagi ya, banyak yang mencari beberapa kebutuhannya
Misalnya ya ada yang mencari gas LPG ataupun kopi ataupun sabun dan lain-lain ya, kebutuhan pagi hari. Kalau di sini ini di tempat saya biasanya ibu-ibu sambil mencari sayur itu suka sambil mencari juga kebutuhan barang-barang sembako gitu ya. Kita harus bukanya lebih pagi lagi, konsisten bukanya lebih pagi ya teman-teman, dan jangan mudah menyerah ya. Dikit-dikit tutup, misalnya dikit-dikit lelah, dikit-dikit udah gitu kan, lemes, bagaimana sih caranya ya, itu kan nggak bisa maju kalau seperti itu ya teman-teman. Jadi pedagang itu harus kuat, harus strong ya, nggak boleh lemes, nggak boleh mudah menyerah, nggak boleh aleman ya teman-teman, harus mandiri ya, seperti itu ya. Nah, poin yang ketiga, cara mengembangkan usaha warung sembako dengan modal kecil, modal seadanya. Menjual barang-barang jangan terlalu mahal ya teman-teman, karena harga-harga ini menjadi hal yang sangat sensitif sekali. Meskipun beda dari Rp500, pasti pelanggan akan memilihnya yang lebih murah ya teman-teman. Dan untuk poin yang keempat, cara mengembangkan usaha warung sembako dengan modal kecil, dengan bermodal seadanya ya teman-teman. Kita bisa mencari tempat kulakan yang lumayan murah harganya ya, di tempat agen-agen lain, dari tempat agen-agen lain ya. Contohnya kita bisa mencari barang-barang yang biasanya ini murah ya teman-teman. Murah itu dalam artian itu misalnya di agen ini 3.500, di agen ini 3.000, seperti itu contohnya ya. Biarpun murah itu nggak bakalan beda jauh harganya, paling selisih 2.000 ataupun 3.000 ataupun Rp1.000 ya satu karton, seperti itu ya contohnya. Dengan kita berbelanja secara murah, kita bisa menjual juga dengan lebih murah lagi ya teman-teman, dari harga warung kompetitor misalnya ya, ataupun kita bisa mengambil ataupun mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena kita modalnya lumayan murah ya, contohnya seperti itu. Dan kita bisa mencari agen-agen yang murah barangnya dan juga bisa mengantar ya, bisa COD-an gitu teman-teman ya. Saat kita berbelanja itu kan biasanya warung tuh tutup dulu ya, karena nggak ada yang nungguin, contohnya seperti itu. Nah, namun karena barang ini bisa diantar sama agennya ya, sama kurir agennya, jadi kita nggak usah tutup toko ya untuk berbelanja. Apalagi zaman sekarang serba canggih ya, serba online, kita bisa COD-an gitu. Cari agen-agen yang bisa nganter barang ya, yang bisa mengantarkan barang pesanan kita, yang kita bisa belanja via WA teman-teman ya. Jadi kita saat berbelanja itu nggak usah tutup tokonya, jadi warung tetap buka dan belanja pun berjalan ya. Nanti karena ada kurir yang mengantarkan ya, biasanya kita ditambahkan ongkos kurirnya itu ya teman-teman untuk mengantarkan barang. Namun tidak apa-apalah, daripada tutup 3 jam ataupun 2 jam untuk berbelanja, lebih baik kita memberikan ongkos kurir paling ya 20.000 ya, ataupun 10.000-an teman-teman. Tapi kalau di sini ini di tempat saya ada yang agen yang suka mengantarkan gitu, hanya ditambahkan biaya ongkos kirim itu Rp2.000 teman-teman ya. Yang kelima, cara mengembangkan usaha warung sembako dengan modal kecil, dengan modal seadanya ya teman-teman. Kita jangan sampai kehabisan stok barang ya. Stok barang kita itu harus dijaga supaya pelanggan pun tetap senang ya, tidak kecewa berbelanja di kita. Dengan stok barang yang selalu ada, selalu terjaga, bisa jadi ya teman-teman berpeluang menambahkan juga pelanggan ya, ataupun pelanggan pun tetap setia berbelanja di kita karena barang-barang di kita itu selalu ada yang memang barang-barang yang sangat dibutuhkan pelanggan itu teman-teman. Contohnya jaga stok barang itu kita harus menyiapkan ya, selalu menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan pelanggan. Misalnya saat ini minyak goreng tinggal 3 pieces nih, kita buru-buru lagi belanja teman-teman ya. Misalnya mie instan tinggal 10 pieces nih, kita buru-buru lagi belanja ya teman-teman, seperti itu ya. Entah itu kita belanja setengah karton ataupun berapa pieces lah untuk menambahkan stok kita ya. Jangan sampai nunggu barangnya habis baru kita belanja ya, supaya
barang-barang kita itu tidak kosong banget ya, biar pelanggan pun tetap berbelanja di kita ya, dengan kita menjaga stok barang yang dibutuhkan pelanggan seperti itu ya teman-teman. Jika ada barang yang kosong dan kita tidak menemukan di agen tempat kita berbelanja, kita harus mencoba lagi berbelanja ke agen lainnya ya teman-teman, supaya mendapatkan stok barang tersebut agar kelengkapan di warung kita itu tetap aman ya, tetap terjaga barang-barangnya ya. Jangan sampai dibiarkan barang itu kosong ya, apalagi barang yang memang sangat laku ya, kebutuhan sehari-hari teman-teman. Jangan sampai kosong banget stoknya ya, itu stoknya harus benar-benar kita jaga ya. Dan untuk yang terakhir, cara mengembangkan usaha warung sembako dengan modal kecil. Cara mengembangkan usaha warung sembako dengan modal seadanya, yaitu kita dengan melengkapinya barang-barang yang kita jual ini ya teman-teman. Contohnya kita sediakan beberapa keperluan warga sekitar kita ya, warga ataupun kebutuhan para pelanggan kita ya, yang sering dibutuhkan itu apa saja sih biasanya, selain bahan-bahan pokok gitu ya teman-teman, selain barang-barang sembako yang kebutuhan sehari-hari ya, misalnya kebutuhan bayi itu kan sebagai perlengkapan ya, seperti ada susu mungkin ya, ada susu bayi, ada pampers, ada kayu putih, minyak telon, dan sabun bayi. Itu kan contohnya kelengkapan warung kita ya. Ataupun kita menjual alat-alat kebersihan dengan berbagai jenis ya, ataupun kita bisa menyediakan berbagai macam lainnya lagi ya, seperti alat-alat kue ya, bahan-bahan kue seperti itu ya, contoh pelengkapnya. Ataupun kita bisa menjual dengan beberapa macam lagi barang-barang yang memang dibutuhkan para pelanggan ya, bukan hanya dari bahan pokok saja, namun kelengkapan apapun yang dibutuhkan pelanggan kita catat dulu ya teman-teman. Misalnya hari ini ada yang menanyakan barang apa gitu ya, terus kita belum pernah jual, nah kita sediakan saja, kita coba cari berbelanja dengan menyediakan hanya sedikit dulu teman-teman ya, misalnya setengah lusin dulu kita beli, ataupun setengah kilo dulu kita beli, seperti itu ya, hanya untuk percobaan, dan mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi yang membeli barang-barang tersebut. Ini sebagai contoh saja, kita membeli sedikit dulu barang tersebut, lalu kita pajang di depan ya, dekat meja kasir seperti itu, supaya mudah kelihatan ya. Nanti kan banyak yang membeli ya, pasti banyak yang melihat dong barang-barang itu. Nah, disitulah kesempatan kita ya, peluang kita untuk menambahkan item barang yang kita jual itu teman-teman ya, untuk supaya lebih lengkap lagi jualan kita ini. Nah, seperti itulah ya teman-teman cara saya mengembangkan usaha warung sembako dengan modal seadanya, dengan modal kecil ya. Kita membeli beberapa pieces dulu barang ya, kita harus rajin, harus telaten seperti itu ya intinya teman-teman. Jangan mudah menyerah, jangan aleman ya, jangan manja kalau jadi pedagang ya teman-teman. Harus selalu strong ya, nggak boleh loyo teman-teman ya. Begitulah ya teman-teman video saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dikoreksi dan dimaafkan juga ya. Untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video saya. Saya ucapkan juga salam kenal untuk semuanya ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.